Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menciptakan ekuitas merek. Di sini pembagian slide-nya, slide kedua sampai ke-6 akan dijelaskan oleh Ida Rahma, yaitu saya sendiri. Slide ke-7 sampai ke-10 akan dijelaskan oleh Astari Widyaningsih. Slide ke-11 sampai ke-15 akan dijelaskan oleh Angelina Irawadhi. Slide ke-16 sampai ke-19 akan dijelaskan oleh Ligar Dewitri. Dan yang terakhir, slide ke-20 sampai ke-25 akan dijelaskan oleh Seti. Selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ligar Dewitri. Yang pertama, di sini ada merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan, warna, atau kombinasi tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan berdagang barang dan jasa. Sebenarnya merek itu di dalamnya ada lambang, ada desain, ada kombinasi, ada tulisan yang tujuannya untuk membedakan merek satu dengan merek yang lainnya. Maka harus ada merek. Tidak mungkin kita membeli suatu produk, kita nggak akan kenal kalau kita tidak tahu apa itu mereknya. Contohnya kayak pasta gigi, kita nggak akan tahu kalau itu mereknya Pepsodent, Close Up, Ciptaden gitu. Di dalam merek pun ada perbedaan diferensiasi. Yang pertama, fungsional, rasional, atau nyata adalah yang berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Yang kedua, simbolis, emosional, atau tidak nyata adalah yang berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Selanjutnya, jenis-jenis merek. Di sini jenis merek itu ada dua. Yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contohnya kayak Coca-Cola, mie instan Indomie, atau susu dan kau. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contohnya kayak Garuda Indonesia, yang kedua ada BCA Mobile. Peran merek ada dua. Yang pertama konsumen, yang kedua perusahaan. Konsumen. Yang pertama itu dapat mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen bisa individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Yang kedua, konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana pemerakan produk tersebut. Yang ketiga, dapat menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana yang tidak. Yang keempat, bisa menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang berharga. Contohnya ketika kita membeli sebuah merek dengan harga yang tinggi. Misal kita membeli sepatu merek Nike yang sudah kita pikir bahwa sepatunya akan awet dengan level menengah ke atas. Otomatis kita akan berpikir bahwa sepatu yang kita beli ini akan awet dan tahan lama dengan harga sekian gitu kan. Misal kita beli dengan harga 2 juta, tiba-tiba dalam satu kali pemakaian itu rusak gitu. Otomatis ada timbul rasa kecewa dari kita sendiri gitu. Kenapa dengan merek ini dengan harga sekian gitu yang harusnya tahan lama atau awet gitu kan, ternyata tidak seperti harga yang kita beli gitu. Hasilnya tidak memuaskan gitu. Ada timbul rasa kecewa dari diri kita. Selanjutnya, peran merek terhadap perusahaan. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Jadi, lebih mudah lagi dalam penelusuran produk. Jadi, perusahaan itu tidak hanya punya satu produk, misal kayak perusahaan Unilever. Banyak sekali merek yang
mereka keluarkan gitu. Misal kayak Clear, kayak Lifebuoy gitu. Belum lagi kayak sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan makanan. Ya, terus yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Memudahkan juga memasukkan ke dalam pos-pos sesuai dengan nama akuntansinya seperti apa gitu. Yang ketiga, merek juga menawarkan perlindungan kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk seperti merek dagang, terdaftar, dan sebagainya. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali, mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi lebih mudah lagi dalam penelusuran produk. Jadi perusahaan itu tidak hanya memiliki satu produk, misalnya kayak perusahaan Unilever. Mereka itu punya banyak sekali merek-merek gitu kan. Misalnya kayak Clear, kayak Lifebuoy, kayak Dove gitu kan. Itu belum lagi kayak sabun cucinya, sabun mandi, pasta gigi, dan makanan gitu kan. Terus memudahkan juga dalam penelusuran produk itu, jadi kita memudahkan kita dalam memilih suatu produk gitu, lebih tahu gitu produk apa yang pantas kita pakai gitu, kita gunakan gitu kan. Jadi setiap produk itu mempunyai keunikan atau ciri khas tersendiri. Ketika kita membeli sebuah produk gitu kan dengan harga yang tinggi gitu, tapi kita sebelumnya itu udah pernah beli nih dengan harga segitu, barangnya itu bagus, barangnya itu awet gitu kan, pasti kita ketika kita akan membeli lagi, kita sudah tahu nih merek ini itu, kita tahu kalau merek ini itu jauh lebih bagus gitu. Jadi dengan harga tinggi pun kita berani membayar gitu, karena tidak mengecewakan gitu kan. Jadi pembeli pun akan loyal, tidak akan berpikir panjang untuk membeli barang tersebut gitu, karena sudah tahu barang itu berkualitas gitu kan. Jadi permintaan juga akan bertambah. Selanjutnya, ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding, yang pertama, memberikan kekuatan merek kepada produk atau jasa. Yang kedua, menciptakan perbedaan antar produk. Yang ketiga, menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam proses memberikan nilai bagi perusahaan. Di sini juga ada hubungan perbedaan merek. Yang pertama ada atribut atau manfaat produk. Contohnya kayak Gillette, Merck, dan 3M. Yang kedua keunggulan kompetitif. Contohnya kayak Gucci, kayak Chanel, kayak Louis Vuitton. Lanjut strategi pemasaran. Yang pertama, harus mengajarkan tentang siapa produk itu kepada konsumen dengan memberikan namanya dan elemen merek lain untuk mengidentifikasikan produk. Begitu pula dengan apa yang dilakukan produk dan menjaga mengapa konsumen harus memperhatikannya. Contohnya kayak Lifebuoy gitu. Lifebuoy itu kan punya banyak varian ya, kayak warnanya. Kita melihatnya tuh kadang dari kemasannya gitu, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, dan di situ pun ada keunggulannya masing-masing gitu. Di setiap warna itu pasti kita tahu yang warna hijau itu untuk membuat rambut makin lembut, atau yang hijau itu rambut lurus, atau yang biru itu untuk anti ketombe gitu. Yang kedua, pemasar dapat menerapkan penetapan merek hampir di setiap tempat di mana konsumen mempunyai pilihan. Yang ketiga, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan berarti di antara merek dalam kategori produk atau jasa.
Jadi harus ada perbedaan antara merek satu dengan merek yang lainnya. Konsumen dibantu pengetahuannya oleh perusahaan. Misalnya sampo merek Lifebuoy, keunggulannya itu di hal apa gitu, Clear di hal apa, Sunsilk di hal apa. Kayak keunggulannya itu kayak di sampo Dove itu keunggulannya itu hanya untuk perempuan, digunakannya hanya untuk perempuan gitu. Sedangkan kalau Lifebuoy itu bisa digunakan untuk perempuan dan laki-laki. Jadi harus ada perbedaan antara satu merek dengan merek yang lainnya. Lanjut mendefinisikan ekuitas merek. Apa itu ekuitas merek? Ekuitas merek itu nilai tambah yang diberikan pada perusahaan dan jasa. Jadi ada nilai tambahnya, bukan hanya sekedar merek gitu, tapi ada kelebihannya. Ekuitas merek itu dapat dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga pasar, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Jadi itu dicerminkan di pikiran kita kayak seperti contohnya kayak Bank BCA. Pasti di pikiran kita itu Bank BCA itu logonya itu warna biru gitu, atau kayak sampo Dove gitu. Sampo Dove itu warnanya abu gitu. Jadi di pikiran kita itu ada gambaran gitu, kayak oh ini KFC itu gambarnya itu warna apa gitu, mereknya itu, logonya itu apa gitu kan. Jadi di pikiran kita tuh keingat gitu. McD itu gambar logonya itu boneka gitu. Kalau McD itu tulisan M gitu. Jadi setiap merek atau produk itu ada ciri khas atau logo tersendiri gitu untuk kita kenali lebih jauh, lebih dekat gitu kan. Selanjutnya ada ekuitas merek berbasis pelanggan, adalah pengaruh diferensiasi yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasar merek tersebut. Lanjut, prinsipnya adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Yang pertama, ekuitas merek itu timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Berikutnya, tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tegas dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Selanjutnya ada janji merek atau brand promise. Salah satu cara untuk memperkenalkan kualitas produk atau jasa yang Anda tawarkan ialah dengan membuat brand promise. Apa itu brand promise? Yaitu adalah janji merek yang dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Contohnya ini ada Nike. Brand promosi diberikan brand Nike ya berupa tagline yang berbunyi Just Do It, yang artinya Nike menjanjikan dengan memberikan inspirasi dan inovasi terhadap seluruh atlet di dunia. Itu juga brand promise juga mengatakan bahwa jika Anda memiliki tubuh Anda adalah seorang atlet, sehingga audiens yang disasar lebih luas, mulai dari atlet sampai orang biasa yang menyukai olahraga. Selanjutnya ada model ekuitas merek. Penilaian aset merek ada 5 komponen kunci dari ekuitas merek. Yang pertama ada diferensi, mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Yang kedua ada energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga ada relevansi, yaitu mengukur cakupan daya tarik mereka. Yang keempat ada harga diri, mengukur seberapa baik mereka dihargai dan dihormati. Kelima ada pengetahuan, mengukur
keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 piramid. Yang pertama ada presence, atau meliputi seluruh tindakan untuk menyatakan bahwa brand ini aktif atau ada, serta tetap relevan dengan platform yang digunakan. Relevance, yang kedua ada relevance, yaitu membuat kategori brand atau subkategori brand baru yang lebih relevan bagi konsumen. Yang ketiga ada performance, yaitu hasil dari performa adalah ukuran suatu merek yang masih berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang keempat ada advantage, yaitu keunggulan atas kompetisi yang tidak dapat digunakan oleh kompetitor yang lain diterapkan jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada ada bonding, yaitu merupakan suatu proses di mana pemasaran berusaha mempertahankan kepercayaan terhadap pelanggan sehingga satu sama lain itu saling menguntungkan. Brand equity ada 5 kategori. Yang pertama ada brand loyalty, untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi seorang konsumen terhadap sebuah merek bila dibandingkan dengan merek lainnya. Yang kedua ada brand awareness, yaitu kemampuan individu mengenai dan mengingat merek dari suatu kategori produk tertentu. Yang ketiga ada perceived quality, yaitu presensi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas suatu keunggulan suatu produk jasa. Yang keempat ada brand association, yaitu hal-hal spesifik yang selalu dikaitkan suatu merek. Yang kelima ada other property assets, yaitu kepemilikan lainnya, eksklusif lainnya, properti lainnya, milik lainnya. Slide 11. Model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menampak naik dari bawah ke atas, memastikan trendifikasinya merek oleh pelanggan, dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Ada ekuitas merek. Apa sih ekuitas merek itu? Ekuitas merek itu kan nilai tambah yang diberikan pada suatu produk atau jasa oleh mereknya. Ekuitas merek yang tinggi dapat meningkatkan penjualan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Lalu ada beberapa manfaat dari membangun ekuitas merek. Misalnya ekuitas merek dapat membantu membedakan produk atau jasa Anda dari pesaing, mengkomunikasikan nilai dan manfaat produk atau jasa Anda dengan pelanggan, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Lalu 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Ada identitas merek, persepsi kinerja, dan asosiasi merek. Untuk identitas merek, adalah persepsi pelanggan tentang merek Anda. Ini termasuk nama, logo, slogan, dan citra merek Anda. Lalu ada yang kedua, persepsi kinerja adalah persepsi pelanggan tentang kualitas, nilai, dan kinerja produk dan jasa Anda. Lalu yang ketiga ada asosiasi merek, adalah persepsi pelanggan tentang hubungan antara merek Anda dengan hal-hal lain seperti gaya hidup, nilai, dan budaya. Adapun beberapa contoh elemen identitas merek yang kuat yaitu atau yang mudah diingat nama-namanya, logo yang menarik, dan slogan yang bermakna. Lalu contohnya ada seperti merek Nike. Contoh merek ini memiliki identitas merek yang kuat, namanya mudah diingat, dan logonya ikonik. Nike juga memiliki persepsi kinerja yang tinggi karena produknya berkualitas tinggi dan inovatif, dan Nike memiliki asosiasi merek yang kuat dengan gaya hidup atletik. Lalu ada Danone, yaitu merek yang menggunakan asosiasi merek untuk mengingat ekuitas mereknya. Danone menghubungkan mereknya dengan kesehatan dan kesejahteraan. Ini dilakukan melalui kampanye pemasarannya, produknya, dan kolaborasinya dengan organisasi kesehatan.
Berikut ini saran-saran yang dapat saya berikan, yaitu investasi dalam pembangunan identitas merek yang kuat, pastikan produk atau jasa Anda berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan Anda, bangun asosiasi merek yang positif, dan hal-hal yang penting. Untuk slide 13, ada elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek dari merek-merek lain. Elemen merek yang baik dapat membantu membangun ekuitas merek. Adapun kriteria pemilihannya ada 6, yaitu dapat diingat, berarti dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peranan dalam pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif. Keramahan dan daya tarik elemen merek juga dapat memainkan peran penting dalam kesadaran dan asosiasi yang mengarah pada ekuitas merek. Pengelolaan ekuitas merek. Setelah elemen merek dikembangkan, penting untuk mengelolanya dengan baik untuk menjaga dan meningkatkan ekuitas merek. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga konsistensi elemen merek, meningkatkan kesadaran akan merek, membangun asosiasi merek yang positif. Elemen merek itu bagian penting dari branding. Dengan memilih dan mengelola elemen merek dengan baik, perusahaan dapat membangun ekuitas merek yang kuat dan meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Merancang pemasaran logistik. Untuk merancang pemasaran itu adalah proses mengkomunikasikan nilai dari suatu produk atau jasa kepada pelanggan sasaran. Pemasaran yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, dan meningkatkan penjualan. Adapun pemasaran, ada 2 konsep penting dalam pemasaran, yaitu pemasaran personalisasi adalah upaya untuk memastikan bahwa merek dan pemasarannya relevan sebanyak mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang pelanggan dan menggunakannya untuk membuat konten atau pengalaman yang dipersonalisasikan. Adapun contohnya, perusahaan dapat menggunakan data pelanggan untuk mengirimkan email promosi yang relevan dengan minat mereka. Lalu, ada pemasaran integrasi, adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran media untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada pelanggan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan iklan televisi, iklan digital, dan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasanya. Lalu ada kontak merek. Kontak merek itu semua pengalaman yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek. Kategori berikut kategori produk atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Kontak merek dapat positif atau negatif dan dapat juga di berbagai titik dalam perjalanan pelanggan. Penting bagi perusahaan untuk memahami semua kontak merek yang dialami pelanggannya. Dengan memahami kontak merek, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Misalnya, perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang positif dengan menawarkan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Lalu ada pemasaran internalisasi. Pemasaran internalisasi adalah proses membantu karyawan memahami merek dan janjinya. Hal ini penting karena karyawan adalah wajah perusahaan bagi pelanggan. Adapun yang pemasaran internalisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu program pelatihan dan pengembangan, kebijakan prosedur, dan komunikasi internal. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan program pelatihan karyawan tentang merek dan janji-janji.
mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri, dengan negara atau wilayah geografis lain, dan dengan saluran distribusi. Begitu pula dengan merek lain, karakter, juru bicara, cara olahraga atau budaya, atau beberapa sumber pihak ketiga lainnya. Lalu bisa dilihat dari gambar berikut, ada diagram dari brand itu bisa macam-macam ya, mulai dari ada brands tersebut ada alliance, ada ingredients, company, and extension. Untuk alliance sendiri yaitu pemasaran dalam kemitraan antara 2 atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dalam mempromosikan produk atau layanan mereka. Aliansi pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penjualan silang, promosi bersama, distribusi bersama, strategi pemasaran gabungan. Lalu contohnya seperti kolaborasi antara Coca-Cola dan Disney untuk mempromosikan film Disney terbaru kayak gitu. Lalu ada ingredients tuh adalah bahan-bahan atau hal-hal yang secara fisik membentuk produk atau layanan perusahaan. Misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat coklat adalah kakao, gula, dan susu kayak gitu. Lalu ada company itu perusahaan, itu identitas perusahaan yang meliputi nama, logo, slogan, dan simbol-simbol lainnya. Misalnya Coca-Cola memiliki nama, logo, dan slogan yang khas membentuk citra merek yang kuat di mata konsumen. Lalu ada extension atau perluasan. Itu produk atau layanan tambahan yang ditawarkan perusahaan. Misalnya Coca-Cola juga menawarkan produk-produk lain seperti Sprite, Fanta, dan Minute Maid Public kayak gitu. Lalu untuk ada brand sendiri, itu ada brand itu merek lain, yaitu merek yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya The Coca-Cola Company juga memiliki merek-merek lain seperti Minute Maid, Del Valle, dan Monster Energy gitu. Lalu ada place itu dibagi menjadi 2. Ada company of origin dan channels. Untuk untuk place sendiri yaitu tempat-tempat adalah lokasi-lokasi di mana produk atau layanan perusahaan tersedia. Misalnya Coca-Cola tersedia di hampir semua tempat di dunia kan. Lalu ada country of origin, yaitu negara asal. Nah, negara asal itu tempat asal perusahaan atau produk. Misalnya produk yang berasal dari negara yang memiliki reputasi baik akan lebih dipercaya oleh konsumen. Lalu ada channel itu saluran yang mengacu pada jalur atau rute yang ditempuh oleh produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Pada dasarnya adalah cara target audiens mengetahui dan akhirnya membeli penawaran Anda. Adapun beberapa jenis saluran pemasaran yang paling umum, yaitu saluran langsung seperti situs web perusahaan, aplikasi seluler, dan tim penjualan. Yang kedua ada saluran tidak langsung, yaitu ada toko retail, pasar e-commerce, perdagangan grosir, dan distributor. Lalu ada saluran online, yaitu media sosial, pemasaran, mencari mesin pencari, lalu ada pemasaran email. Lalu ada saluran offline, itu seperti iklan televisi dan radio, iklan cetak, acara, dan sponsor. Berikutnya yang berkaitan juga ada things itu benda-benda, adalah objek-objek yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Misalnya Coca-Cola sering menggunakan botol dan kaleng yang berwarna-warni untuk mempromosikan produknya. Dan things itu dibagi menjadi 3, ada event, cause, dan third party endorsement. Yang pertama ada events. Events itu acara-acara, adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan. Misalnya Coca-Cola sering menjadi sponsor acara-acara olahraga dan hiburan. Lalu ada cause atau penyebab,
adalah kegiatan-kegiatan sosial yang didukung oleh perusahaan, misalnya Coca-Cola mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Lalu yang ketiga ada third party endorsement. Endorsement pihak ketiga adalah dukungan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap produk atau layanan perusahaan. Misalnya Coca-Cola sering mendapat endorsement dari selebriti dan organisasi terkemuka. Lalu ada people. People itu orang-orang atau tokoh-tokoh yang dikenal yang mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Misalnya Coca-Cola sering menggunakan selebriti untuk mempromosikan produknya. Dari people itu dibagi menjadi dua, ada employees dan endorse. Employees atau karyawan adalah orang-orang yang mewakili perusahaan kepada konsumen. Misalnya karyawan yang ramah dan profesional akan memberikan kesan positif pada konsumen. Lalu ada endorsement. Endorse itu bentuk promosi sebuah barang atau jasa yang dilakukan menggunakan tokoh terkenal melalui media sosial. Lalu endorse juga adalah orang yang mempromosikan produk atau jasa tersebut. Endorse biasanya bisa melalui artis, selebriti, influencer, dan tokoh-tokoh pengaruh lainnya. Baik, di sini ada tentang mengukur ekuitas merek. Dalam mengukur ekuitas merek itu ada 3 hal atau 3 bagian, yaitu satu dengan pendekatan tidak langsung, yang kedua itu pendekatan langsung, dan yang ketiga itu penilaian merek. Di pendekatan tidak langsung itu bisa dengan menilai sumber ekuitas merek yang potensial dalam mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Sedangkan dalam pendekatan langsung itu bisa menggunakan menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Dan yang ketiga itu penilaian merek bisa menilai atau dari pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek itu sendiri. Baik, di sini ada bagan pengukuran ekuitas merek dan pengukuran penilaian merek. Jadi dari kedua bagan tersebut kita tahu bahwa pengukuran ekuitas merek dan penilaian itu saling berkaitan, karena ekuitas merek sendiri dapat meningkatkan persepsi nilai merek di pasar. Lalu selanjutnya ada pengelolaan ekuitas merek. Dalam pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang, karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasar tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek, atau bisa menggunakan tindakan pemasaran jangka pendek, yaitu dengan mengubah pengetahuan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan. Dan mengelola ekuitas merek itu bisa menggunakan dua hal, yaitu satu penguat merek dan revitalisasi merek. Untuk penguat merek itu, ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasar yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek. Dalam hal yang pertama itu bisa produk apa sih yang akan dipresentasikan oleh merek, atau apa manfaat inti yang akan diberikan, dan kebutuhan apa sih yang dipenuhi. Atau bisa juga dengan yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, dan di mana asosiasi merek yang kuat, disukai dan unik harus berada pada pikiran konsumen. Dan satu bagian penting dari penguatan merek adalah menyediakan dukungan pemasaran yang konsisten dalam jumlah dan jenisnya. Konsisten tidak berarti semata-mata keseragaman tanpa perubahan. Harus ada banyak perubahan taktis mungkin diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan arah strategi suatu merek. Namun terkecuali ya jika perubahan dalam lingkungan pemasaran. Nah, di situ kita tidak perlu menyimpang dari positioning yang telah berhasil. Karena ketika perubahan memang diperlukan, pemasaran harus habis-habisan melindungi dan mempertahankan sumber-sumber ekuitas merek itu sendiri.
Dan selanjutnya ada revitalisasi merek, yaitu perubahan selera preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Dan selanjutnya ada merencanakan strategi penetapan merek. Dalam strategi penetapan merek atau branding strategi, perusahaan harus bisa mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang bisa diterapkan di perusahaan pada produk yang dijualnya. Dalam hal yang sangat penting bagi perusahaan, jika perusahaan ingin memutuskan menetapkan merek produk, itu bisa menggunakan 3 pilihan utama, yaitu yang pertama, perusahaan bisa mengembangkan elemen produk baru atau elemen merek baru atau produk baru. Bisa juga dengan menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, atau bisa menggunakan kombinasi elemen dengan menggunakan merek baru yang sudah ada atau menggunakan produk yang baru. Jadi bisa menggunakan keduanya. Jadi sebuah perusahaan itu harus bisa merencanakan strategi penerapan merek, tujuannya itu supaya produk yang sedang dikembangkan itu bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen serta perusahaan itu sendiri. Ada beberapa rencana strategi merek perusahaan. Yang pertama itu dengan menggunakan perluasan merek, yaitu ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Ada pula dengan yang kita sebut submerek atau subbrand, yaitu ketika pemasar menggabungkan merek baru dengan merek yang sudah ada, atau dengan menggunakan merek induk atau parent brand, yaitu merek yang sudah ada melahirkan perluasan merek. Dan yang terakhir bisa menggunakan juga rencana merek keluarga, yaitu jika merek induk sudah diasosiasikan dengan berbagai produk melalui perluasan merek itu sendiri. Dan ini ada keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi umum dalam menetapkan merek, yaitu nama individual, nama keluarga dan selimut, nama keluarga terpisah untuk semua produk, dan yang terakhir bisa menggunakan nama corporate digabungkan dengan nama produk individual. Dalam nama individual, yaitu kelebihan utama strategi ini adalah perusahaan tidak mengaitkan reputasinya dengan produk. Jadi jika gagal atau tampak mempunyai kualitas rendah, nama atau citra perusahaan itu tidak terluka. Contohnya produk itu yaitu Paslin yang sering kita mungkin masyarakat menggunakan, dan Rinso sebagai sabun cuci baju. Selanjutnya ada keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi umum dalam menetapkan merek. Yang pertama, nama individual, contohnya ada Rinso sama Paslin. Yang kedua, nama keluarga dan selimut, ada It Has To Be. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk, contohnya itu ada Unilever. Kan PT Unilever itu memiliki beberapa macam brand kayak gitu. Yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual, contohnya ada Sony dan Telkom Indonesia. Selanjutnya, memikirkan strategi penentuan merek. Untuk jenis penentuan merek ada 2 macam, ada perluasan merek sama portofolio merek. Untuk perluasan merek itu salah satu cara yang dilakukan yaitu mengeluarkan inovasi produk, dan inovasi produk yang memiliki merek yang tipikal dengan produk induk. Ada keunggulannya yaitu dapat memfasilitasi penerimaan produk baru, memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu pada sisi buruknya perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Untuk portofolio merek itu adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Alasan memperkenalkan multimerek dalam sebuah kategori adalah yang pertama, memperbanyak ketersediaan rak dan ketergantungan pengecer dalam toko. Yang kedua, menarik konsumen yang mencari varietas dan mungkin sebaliknya beralih ke merek lain. Yang ketiga, meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan. Yang keempat, menghasilkan skala ekonomi dalam penjualan iklan, perdagangan, dan distribusi fisik. Jenis-jenis portofolio merek. Yang pertama adalah flanker.
merek atau petarung. Contohnya ada V&G. Yang kedua ada cash cow yang mempertahankan merek, contohnya Gillette. Yang keempat adalah tingkat pemula kelas bawah menarik pelanggan waralaba merek. Yang keempat itu adalah prestise kelas atas, yaitu peran merek yang relatif mahal menambah gengsi dan kredibilitas. Contohnya adalah Lamborghini. Untuk selanjutnya adalah ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah jumlah nilai seumur hidup pelanggan yang dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh sejumlah prospek, probabilitas akuisisi dari suatu prospek dan pengeluaran akuisisi per prospek. Yang kedua adalah retensi, dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Yang ketiga, pengeluaran tambahan merupakan fungsi dari efisiensi penjumlahan tambahan, sejumlah penawaran penjumlahan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah ekuitas merek atau brand equity adalah sebuah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat diamati dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga atau pangsa pasar dan probabilitas yang diberikan merek pada perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer base brand equity adalah pengaruh diferensial yang memiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasar merek tersebut. Jadi sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika itu konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan. Jadi ketika merek tersebut teridentifikasi, merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan. Selain peran merek, ada perusahaan juga yang bisa menggunakan perluasan merek. Tetapi dengan menggunakan perluasan merek ini akan ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari perluasan merek yaitu mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif pada merek induk dan perusahaan. Sedangkan kekurangan dari perluasan merek itu sendiri yaitu dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dari produk manapun. Baik, sekian dari kami tentang penjelasan menciptakan ekuitas merek. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.